Assalamualaikum, kembali lagi di channel Dita Rajut. Di video berikut ini kita mau buat tas HP alas bulat ya. Untuk kamu yang punya sisa-sisa benang seperti ini, jangan bingung, ini akan kita kreasikan menjadi tas seperti di dalam thumbnail. Oke, untuk benangnya ini kita pakai benang polycherry, kemudian nanti kita memakai hakpen tulip di nomor 4. Langsung saja ke cara pembuatannya. Kita akan membuat bagian alas bulatnya. Pertama kita buat magic ring, kemudian 2 rantai sebagai pembantu. Lanjut buat 15 DC di dalam magic ring. Setelah selesai membuat 15 DC, kita tarik benang pendeknya, langsung slip stitch di DC awal. Lanjut ke putaran berikutnya. Buat 4 rantai. Di lubang berikutnya buat 1 DC. Satu rantai di lubang berikutnya 1 DC. 1 rantai. Ulangi cara ini sampai selesai 1 putaran. Setelah selesai seperti ini, langsung slip stitch di rantai ketiga. Lanjut ke putaran berikutnya, buat 3 rantai sebagai 1 DC. Masih di lubang yang sama, kita buat 1 DC, 1 rantai. Lanjut ke puncak DC berikutnya, kita buat DC increase. Satu rantai. Ulangi membuat pola DC increase 1 rantai sebanyak 1 putaran. Setelah 1 putaran selesai, langsung kita slip stitch di rantai ketiga. Lanjut ke putaran berikutnya. Kita buat lagi 3 rantai sebagai 1 DC. Masih di lubang yang sama, kita buat 1 DC. Lalu di DC berikutnya kita isi 1 DC, 1 rantai. Jadi di sini ada 3 DC ya. Nah, kemudian 1 rantai. Lanjut kita ulangi pola DC increase, kemudian 1 DC, 1 rantai. Ulangi cara ini sampai 1 putaran. Jadi nanti setiap putarannya itu bertambah 1 DC di setiap motif ya. Ini sudah selesai. Langsung kita slip stitch di rantai ketiga. Untuk putaran selanjutnya ingat ya, jadi setiap putaran itu kita tambah 1 DC. Kalau mau dibuat lebih besar untuk alasnya, bisa ditambah 1 DC di setiap motif ini ya. Nah, ini kita tambah lagi 3 rantai sebagai 1 DC, masih di lubang yang sama 1 DC, kemudian kita buat 2 DC, 1 rantai. Ulangi lagi membuat DC increase, 2 DC, 1 rantai. Seperti ini ya. Setiap putaran kita tambah 1 DC di setiap motif. Ini akan kita lanjut sampai diameter yang diperlukan.
Seperti ini. Untuk diameter 10,5 atau 11 cm kita memerlukan 6 putarannya seperti ini. Bagian alas sudah selesai, sekarang kita mau buat bagian badan tasnya. Buat 3 rantai sebagai 1 DC, kemudian kita buat DC back loop sebanyak 1 putaran. Jadi kita membuat DC nya itu hanya di ruas benang paling belakang seperti ini ya. Ini akan kita selesaikan sampai 1 putaran. Seperti ini. Selesai 1 putaran, langsung slip stitch di rantai ketiga awal. Lanjut membuat motif. Untuk motif ini simple aja, kita buat 3 rantai sebagai 1 DC. Di lubang berikutnya kita buat 1 DC, 1 rantai. Kita skip 1 lubang. Di lubang berikutnya kita mulai membuat 2 DC, 1 rantai, skip 1. Di lubang berikutnya buat lagi 2 DC, 1 rantai. Ulangi cara ini sebanyak 1 putaran ya. Selesai putaran motif pertama, langsung kita slip stitch di rantai ketiga. Ulangi lagi cara ini menggunakan warna hitam sebanyak 1 putaran lagi. 3 rantai, 1 DC, 1 rantai, skip space nya. Di atas DC kita buat lagi 2 DC, 1 rantai, skip, 2 DC, 1 rantai. Ulangi lagi sampai selesai 1 putaran. Nah, sudah 2 baris. Untuk warna hitam kita lanjut ke warna lain. Untuk pemilihan warnanya disesuaikan saja dengan keinginan kamu ya. Jangan lupa kita slip knot. Langsung kita ganti benang. Ulangi lagi membuat motif yang sama. 3 rantai. Nah, ini jangan lupa kita simpul atau kita ikat agar lebih rapi. Untuk benang hitamnya jangan dipotong ya, karena nanti akan kita gunakan kembali. Kemudian setelah 3 rantai, di lubang berikutnya buat 1 DC, 1 rantai. Kita skip space nya, lanjut buat 2 DC, 1 rantai. Kita skip space nya, buat lagi 2 DC, 1 rantai. Ulangi cara ini sampai mendapatkan 2 baris ya untuk warna marunnya. Kemudian kita ulang-ulangi warnanya. Setelah 2 baris warna marun, kita ulangi lagi 2 baris warna hitam. Kemudian kita ganti warna untuk warna lainnya. Jadi untuk warnanya ini kita selang-seling setiap 2 baris ya. Nah, ini akan kita teruskan sampai tinggi yang diinginkan. Seperti ini. Ini tadi lupa kita rekam. Ini setelah motif terakhir kita buat SC berkeliling seperti ini.
1 kali SC memutar, kemudian kita beri penanda di setiap ujung-ujungnya. Di sini kita akan memasang ring D untuk cantolan talinya nanti ya. Ini putaran kedua SC. Setelah buat satu rantai, kita buat lagi 1 SC di setiap lubang. Berhenti di 2 SC sebelum penanda. Kemudian kita pasang ring D-nya. Gunakan 5 SC untuk merajut ring D-nya ini ya. Kita lanjut membuat 1 SC di setiap lubang sampai ke bagian penanda berikutnya, kemudian berhenti di 2 SC sebelum penanda dan kita pasang lagi ring D-nya seperti yang ini. Setelah itu buat lagi SC memutar sebanyak 4 baris ya. Setelah bagian ini nanti kita buat lagi SC memutar sebanyak 4 baris, kemudian kita bisa pasang inner dan resletingnya. Oke, ini akan kita lanjut sampai selesai. Dan ini dia hasilnya setelah kita beri inner dan resleting ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan mudah diikuti. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaru aku. Nantikan video berikutnya. Wassalamualaikum. Bye.